Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kali ini, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz semuanya, pada hari ini kita akan membahas peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Anak-anak Ustadz semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah makna perundang-undangan. Para ahli menyebutkan undang-undang dasar dengan istilah konstitusi, sedangkan konstitusi dalam bahasa Inggris disebut constitution, dalam bahasa Belanda constitutie. Artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi dua, ada konstitusi tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau disebut dengan konvensi ialah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain ialah pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Yang kedua, dasar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat dalam rangka pencapaian dan cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, apa tujuan dan cita-cita dari nasional itu sendiri? Yang pertama, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan dasar hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, filsafat bangsa atau dasar negara, yaitu Pancasila yang merupakan landasan ideal dan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Kita bahas ya anak Ustaz. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal, sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang B,
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional adalah landasan konstitusional bagi penyelenggara perundang-undangan negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Yang ketiga, kedudukan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ya, yang pertama, sebagai hukum terbagi menjadi dua sebagai berikut. Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintahan setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap organ negara dan penduduk di Republik Indonesia. Yang kedua, berisi norma-norma yaitu sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Yang kedua, sebagai sumber hukum dasar, bahwasanya sebagai sumber hukum dasar itu adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Jelas bagi menjadi dua, ada konstitusi dalam arti luas, artinya keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar itu disebut juga hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit, bahwasanya hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar di Indonesia disebut juga dengan UUD Republik Indonesia 1945. Yang keempat, adapun asas peraturan perundang-undangan. Ini ada berikut asasnya, ada sekitar 10 ya. Ada 11 peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar atau NKRI adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundang-undangan di bawah tidak boleh bertentangan dengannya. Yang kedua, bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Hal ini berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi rendah itu harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dengan demi keselamatan umum. Yang kelima, peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang keenam, peraturan perundangan diundangkan dan kemudian dibatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Hal ini berarti menunjukkan apabila ada 3 buah peraturan atau lebih dari isinya bertentangan atau tidak sesuai antara satu dengan yang lain, sedangkan perundang-undangan tersebut sama tingkatnya, maka dianggap berlaku dan ketentuan itu berlaku. Sementara apabila kedudukan itu peraturan yang diundang itu dinyatakan lain, maka peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. Selanjutnya, peraturan perundangan itu bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Selanjutnya, peraturan perundangan hanya boleh dicabut, diganti, atau dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatnya. Jadi anak ustadz, ini dia ada 11 asas-asas peraturan perundang-undangan yang harus kita ketahui, bahwasanya undang-undang tersebut harus bisa melalui tahapan demi tahapan disahkannya menjadi suatu undang-undang dasar 1945. Demikianlah Nana Ustadz pembahasan kita pada kali ini yang membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
Adapun tugasnya, tolong perhatikan anak-anak Ustadz. Tugasnya yang pertama, jelaskan pengertian dari konstitusi. Yang kedua, uraikan hal-hal dasar Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan. Yang ketiga, tuliskan asas peraturan perundangan. Yang keempat, uraikan kedudukan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen sebagai hukum dasar. Ini saja Ustadz tugas yang diberikan agar segera dikumpul dengan muallim kelasnya masing-masing. Tetap semangat pada anak Ustadz, walaupun dunia pandemi seperti ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.